Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofiatin, NIM T2019-1027. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai tentang kegiatan pendukung, bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah ataupun madrasah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan pendukung, bimbingan dan konseling itu? Jadi, kegiatan pendukung, bimbingan dan konseling itu adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan sekolah, madrasah, keluarga, ataupun di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini tuh dimaksud agar pembimbing dan dosen itu lebih mudah memahami potensi atau masalah pribadi yang terjadi pada diri peserta didiknya. Nah, untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan itu perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung. Dalam hal ini itu ada 6 kegiatan pendukung yang akan saya dan dua rekan saya jelaskan. Yang pertama adalah kegiatan pendukung yang berupa aplikasi instrumentasi. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi instrumentasi itu? Jadi, aplikasi instrumentasi itu adalah kegiatan pendukung yang mengumpulkan data dan keterangan tentang diri dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini tuh dapat dilakukan dengan berbagai instrumentasi, baik tes maupun non-tes. Nah, untuk alat-alat atau pengumpulan data yang berupa tes itu bisa dilakukan dengan tes bakat khusus, tes inteligensi pada siswa, tes prestasi belajarnya. Dan untuk pengumpulan data berupa non-tes itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pedoman observasi, daftar cek, skala penilaian, biografi dan autobiografi, dan pedoman wawancara. Jadi, aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling ini itu tujuannya untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah himpunan data. Himpunan data yaitu kegiatan pendukung untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data itu perlu diselenggarakan secara berkelanjut, sistematis, komprehensif, terpadu, dan sifatnya itu tertutup. Kenapa? Karena himpunan data ini juga berfungsi sebagai fungsi pemahaman, karena berbagai hal yang termuat di dalamnya itu meliputi identitas pribadi siswa, latar belakang rumah dan keluarganya, kemampuan mentalnya, bakat, nilai-nilai mata pelajarannya, dan pokok-pokok data atau keterangan tentang berbagai hal sebagaimana yang menjadi isi dari aplikasi instrumentasi yang tadi. Jadi, adanya kegiatan himpunan data ini bermaksud menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan berkeperluan pengembangan peserta didik dalam berbagai aspeknya. Nah, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini Yesi Aprianti T2019-1030 akan melanjutkan presentasi. Jadi kegiatan pendukung ketiga adalah konferensi kasus. Jadi konferensi kasus dapat dimaknai bahwasanya konferensi adalah pertemuan dan kasus adalah sebuah kondisi yang mengandung masalah. Dalam konferensi kasus itu memiliki ciri bahwa ada masalah dan butuh bantuan dalam penyelesaiannya. Nah, tujuan konferensi kasus sendiri adalah diperolehnya gambaran permasalahan siswa secara lebih detail, adanya komunikasi antara pihak terkait dengan konselor. Yang ketiga, koordinasi, yaitu penyelesaian masalah lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam konferensi kasus itu ada 3 komponen. Yang pertama, itu adalah kasus. Kasus yang dibahas mencakup masalah yang ditangani konselor, laporan terjadinya masalah, lingkungan yang bermasalah, dan isu-isu yang patut untuk ditanggapi. Nah, komponen yang kedua adalah peserta. Jadi peserta konferensi kasus adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah dan sumber-sumber atau ahli yang diundang oleh konselor. Nah, komponen yang ketiga adalah konselor. Konselor adalah orang yang menyelenggarakan konferensi kasus dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selanjutnya adalah teknik. Teknik konferensi kasus yang pertama adalah kelompok non-formal. Jadi di sini tidak bersifat resmi dan tidak instruksional. Dalam artian, kelompok informal sendiri adalah kelompok yang berdasarkan kemauan, selera, ataupun berdasarkan kebebasan. Nah, contoh kelompok ini adalah komunitas anak, komunitas perempuan, dan lain sebagainya. Teknik yang kedua adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan norma-norma. Jadi dalam pendekatan normatif itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penyebutan nama itu harus berdasarkan asas-asas kerahasiaan. Yang kedua, ungkapan dan pembahasan itu harus bertujuan positif, objektif, terbuka, dan tidak mengandung unsur yang pamrih. Dalam artian di sini tidak ada yang namanya
yang kalah atau yang menang. Nah, selanjutnya gaya bahasa dan tata cara itu harus berdasarkan asas kenormatifan, berdasarkan norma-norma agama, budaya, dan hukum. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah pembahasan terfokus. Dalam artian pembahasan di sini tidak boleh menyeleweng, tidak boleh menyinggung pihak-pihak manapun, dan tidak boleh keluar konteks. Tahapan dalam konferensi kasus selanjutnya ada 6. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana konselor merencanakan, menetapkan kasus yang akan diangkat dalam konferensi kasus. Selanjutnya meyakinkan ke siswa bahwa konferensi kasus itu penting. Nah, yang selanjutnya adalah menetapkan peserta-peserta konferensi kasus, menyediakan akomodasi seperti waktu, tempat, bahan, fasilitas, bahkan yang lain-lainnya, dan kegiatan administratif. Selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di sini tentunya peserta sudah diberitahu rencana konferensi kasus sama si konselor. Di tahap penyelenggaraan ini tentunya si konselor membuka pertemuan, kemudian memberitahu struktur bahwa penyebutan nama itu berdasarkan asas rahasia, kemudian membahas diskusi, menetapkan komitmen antara peserta, kemudian menegaskan peran-peran peserta, dan menyimpulkan hasil konferensi kasus. Tahap yang ketiga adalah evaluasi. Jadi hasil kesimpulan konferensi kasus itu dievaluasi seberapa manfaatnya. Dan masuk ke tahap yang keempat, yakni tahap analisis evaluasi. Jadi di sini hasil evaluasi itu dilihat seberapa efektifnya. Dan tahap yang kelima adalah tahap tindak lanjut, di mana apakah hasil evaluasi dan hasil konferensi kasus tersebut akan digunakan untuk menimbang komitmen penanganan kasus atau akan diadakan konferensi kasus ulang. Yang terakhir adalah pelaporan. Jadi di sini konselor menyusun laporan dan melaporkan laporan tersebut kepada para peserta serta mendokumentasikan laporan. Pembahasan yang selanjutnya yakni kegiatan keempat, yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu adalah upaya mendeteksi kondisi faktor keluarga terkait dengan permasalahan siswa. Tujuan kunjungan rumah sendiri secara umum adalah untuk mengumpulkan data secara lebih akurat terkait permasalahan siswa. Sedangkan secara khusus tujuan kunjungan rumah itu untuk mengetahui kondisi rumah, kondisi keluarga, maupun kondisi ekonomi si siswa. Dalam kunjungan rumah itu terdapat 3 komponen. Jadi komponen yang pertama adalah kasus. Jadi di sini kasus ya ini fokusnya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh siswa terkait dengan faktor keluarga. Komponen yang kedua adalah keluarga. Jadi di sini fokusnya kunjungan rumah adalah keluarga. Kondisi rumah, kondisi ekonomi, keluarga maupun yang lain-lainnya yang ada di rumah siswa. Nah, yang ketiga adalah konselor, di mana dia yang menyelenggarakan kunjungan rumah dari tahap perencanaan hingga penggunaan hasil kunjungan rumah. Nah, jadi di dalam kunjungan rumah itu ada 7 teknik. Yang pertama itu adalah format. Format yang digunakan dalam kunjungan rumah adalah format lapangan dan format politik. Format lapangan itu maksudnya kegiatan bimbingan itu dilakukan di luar kelas, jadi di luar ruangan. Jadi dibilang format lapangan. Kalau format politik itu adalah upaya yang dilakukan konselor untuk mengaktifkan beberapa pihak dan memberikan dukungan, fasilitas ataupun apapun yang membantu dalam kegiatan pelayanan. Nah, yang kedua tekniknya adalah materi. Jadi di sini konselor menyiapkan beberapa informasi terkait siswa dan disampaikan selayaknya kepada orang tua. Jadi berkomunikasi. Nah, yang ketiga adalah peran klien atau siswa. Jadi di sini perannya siswa adalah menyetujui bahwa rumahnya akan dikunjungi. Yang keempat adalah kegiatan. Jadi kegiatan di sini maksudnya konselor mewawancarai orang tua atau wali dari si siswa yang ada di rumah tersebut. Yang kelima, ini berkaitan dengan yang ketiga. Bahwasanya apabila anak tidak setuju untuk rumahnya dikunjungi, maka konselor dapat memberikan undangan terhadap keluarga untuk datang ke sekolah dan melakukan komunikasi. Sedangkan yang keenam itu adalah waktu dan tempat. Jadi konselor itu memikirkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kunjungan rumah dan tempatnya di mana. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk menentukan hasil itu digunakan atau tidak. Selanjutnya pelaksanaan kunjungan rumah. Ada beberapa tahap dalam kunjungan rumah. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Jadi konselor itu menetapkan kasus sekiranya apa yang dibutuhkan untuk dikunjungi rumahnya. Terus yang kedua adalah menyiapkan beberapa informasi terkait siswa. Terus habis itu meyakinkan ke siswa bahwa kunjungan rumah itu perlu dilakukan. Kemudian menyiapkan beberapa hal yang administratif terkait dengan kunjungan rumah. Selanjutnya tahap kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah melakukan wawancara terhadap orang-orang yang ada di rumah si siswa dan kemudian membahas permasalahan siswa, kemudian menggalang komitmen dengan orang tua, mengadakan konseling dengan keluarga dan melakukan dokumentasi. Selanjutnya
tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini apakah bermanfaat atau tidak. Selanjutnya adalah analisis hasil evaluasi. Analisis di sini dilihat seberapa efektifkah hasil dari kunjungan rumah tersebut. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Apakah konselor akan melakukan kunjungan rumah ulang atau bakal menggunakan hasil dari kunjungan rumah yang pertama tadi. Dan terakhir adalah tahap laporan. Jadi di sini konselor menyusun laporan, kemudian menyampaikan laporan kepada orang-orang yang dikunjungi rumahnya dan mendokumentasikan laporan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Diana Wijayanti, NIM T 2019-1035. Di sini saya akan menjelaskan tentang alih tangan kasus dalam bimbingan konseling. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada guru mata pelajaran atau konselor, dokter, serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya melalui pihak yang lebih kompeten. Tujuan ahli tangan kasus yaitu untuk diperolehnya pelayanan yang optimal, setuntas mungkin atau masalah yang dialami klien. Komponen yang pertama, klien dengan masalahnya. Jadi, tidak semua masalah dapat dialih tangankan. Untuk itu, perlu dikenali masalah-masalah apa saja yang menjadi kewenangan konselor, seperti masalah berkenaan dengan penyakit, baik penyakit fisik ataupun mental, psikotropika, keabnormalan akut atau kondisi fisik dan mental yang bersifat luar biasa dalam arah di bawah normal. Konselor. Dalam menangani klien, hal-hal yang perlu dikenali secara langsung oleh konselor ada dua. Yang pertama, keadaan keabnormalan diri klien. Yang kedua, substansi masalah klien. Ahli lain. Jadi, dalam alih tangan kasus terdapat ahli lain. Yang pertama, dokter. Dokter adalah ahli yang menangani berbagai penyakit jasmania. Yang kedua, psikiater. Psikiater adalah ahli yang menangani penyakit psikis. Yang ketiga, psikolog. Psikolog adalah ahli yang mendeskripsikan kondisi psikis. Yang keempat, guru. Guru adalah ahli dalam mata pelajaran atau bidang keilmuan tertentu. Pendekatan dan teknik. Yang pertama, pertimbangan. Pertimbangan ada dua, karena masalah yang ada bukan lagi wewenang konselor. Yang kedua, hubungan antara konselor dan klien sudah dekat. Yang kedua, kontak. Konselor melakukan kontak awal dengan ahli lain melalui cara yang cepat dan tepat. Jika ditanggapi positif oleh ahli lain yang dihubungi, maka klien bertemu dengan ahli lain tersebut dengan membawa surat pengantar jika diperlukan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah klien menghubungi pihak lainnya. Operasionalisasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini menetapkan kasus yang akan dialih tangankan kasus, meyakinkan klien akan alih tangan kasus, menghubungi ahli lain yang menjadi arah ahli tangan kasus, menyiapkan materi alih tangan kasus, dan kelengkapan administratif. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu mengkomunikasikan rencana alih tangan kasus kepada pihak terkait dengan mengalih tangankan klien kepada pihak terkait itu. Yang ketiga, evaluasi. Membahas hasil alih tangan kasus melalui klien. Laporan dari ahli lain dan analisis hasil alih tangan kasus, kemudian mengkaji hasil alih tangan kasus terhadap pengentasan masalah klien. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Jadi, melakukan analisis terhadap efektivitas alih tangan kasus terhadap pengentasan masalah klien secara menyeluruh. Yang kelima, tindak lanjut, yaitu menyelenggarakan layanan lanjutan oleh konselor jika diperlukan atau klien memerlukan alih tangan kasus ke ahli lain lagi. Yang keenam, pelaporan.
menyusun laporan kegiatan alih tangan kasus, menyampaikan laporan dan mendokumentasikan laporan. Tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan adalah kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Tujuan tampilan kepustakaan ini yaitu untuk melengkapi substansi pelayanan konseling yang berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya, atau untuk mendorong klien dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Komponen tampilan kepustakaan ini meliputi 1. Konselor. Konselor adalah tenaga profesi pelayanan konseling yang menyelenggarakan berbagai jenis layanan konseling dan kegiatan pendukungnya. Yang kedua, peserta kegiatan. Peserta yang terkait dengan kegiatan tampilan kepustakaan ini meliputi individu-individu, baik individu sendiri maupun yang terkait dengan kelompok atau kelas tertentu. Yang ketiga, bahan tampilan kepustakaan. Bahan tampilan kepustakaan ini sangat bervariasi, baik dalam jenis materinya maupun tingkat kesulitan dalam pemahamannya. Asas kegiatan ini mendasari kegiatan tampilan kepustakaan. Dalam hal ini meliputi individu atau klien yang bersangkutan, baik pada tahap pra, dalam, maupun pasca konseling, perlu memotivasi diri untuk mengakses konseling. Pendekatan tampilan kepustakaan ini meliputi 1. Format. Dalam pelaksanaan kegiatan tampilan kepustakaan, konselor perlu memperhatikan format layanan konseling. Yang pertama, format individual. Pada dasarnya, tampilan kepustakaan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh individu atau klien yang bersangkutan. Yang kedua, format kelompok. Kegiatan tampilan kepustakaan dapat dilaksanakan terhadap sekelompok individu. Yang ketiga, format klasikal. Kegiatan tampilan kepustakaan dalam kelompok dapat diperlukan menjadi kegiatan klasikal. Teknik. Pelaksanaan tampilan kepustakaan oleh individu atau klien secara mandiri memerlukan teknik atau arahan yang tepat agar kegiatan tersebut efektif. Teknik dan arahan tersebut, yang pertama, teknik mencari bahan yang diperlukan. Yang kedua, teknik membaca cepat dan tepat. Yang ketiga, arah aplikasi materi yang dibaca, bahan yang diambil dan dibaca dari kumpulan tampilan kepustakaan. Waktu pelaksanaan kegiatan tampilan kepustakaan yang bersifat mandiri dapat diatur oleh individu atau klien yang bersangkutan. Keterkaitan ini meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran. Operasionalisasi kegiatan meliputi persiapan dan pengorganisasian. Persiapan dan pengorganisasian ini meliputi menyampaikan kepada klien atau peserta layanan tentang perlunya kegiatan tampilan kepustakaan, menetapkan bahan-bahan dalam tampilan kepustakaan yang perlu diakses, menyiapkan klien untuk mampu mengakses bahan-bahan tersebut dengan cara dan teknik yang benar, menetapkan waktu kegiatan mengakses bahan-bahan dan bentuk perolehan yang diharapkan, menetapkan kapan hasil tampilan kepustakaan itu dibicarakan dengan konselor. Monitoring pelaksanaan. Monitoring pelaksanaan kegiatan tampilan kepustakaan ini biasanya dilaksanakan secara tidak langsung. Penilaian dan tindak lanjut. Penilaian dan tindak lanjut hasil kegiatan tampilan kepustakaan pada umumnya terlaksanakan pada kegiatan layanan yang berlanjut, terutama layanan yang menggunakan teknik kontrak. Lebih jauh, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan tampilan kepustakaan dapat menjadi bagian dari penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang layanan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.